Iya ku abdi di videonya sok arek laporan kasa ka Pak Dedi lain Bapak aing. Sok ngomong bener. Assalamualaikum Pak Dedi. Ya abdi bade ngadu. Tanah abdi dijual ku biong. Tapi terus ngadu ka lurahna tising wae teu digubris. Kudu kasade atuh abdi ngadu ayeun ka Pak Dedi. Tolongan Bapak, iya abdi patoknya teh tah abdi mesti patok-patokan Bapak tapi abdi tengah asa ngajual, Pak. Tulungan, Pak. Abdi, Pak. Lurahna ka mana lurahna? Lurahna nyumput wae tara manggihan, ayeuna mah keunyaho ka mana kaclep lurahna ge. Manggihan tos sekali. Tos. Saurna kumaha? Cenah bade ditindak lanjuti tapi sampai ayeuna teu ditindak-tindak. Tos baralila ye. 2 bulan langkung. Allahu Akbar. Pak Dedi bantuannya Pak Dedi tinggali tuh warga Jawa Barat Pak Dedi. Sedih tuh ningali umi urang Pak Dedi. Aduh kumaha ieu teh. Aduh. Ta Pak Dedi ya di Kampung Cibedung Hilir, Desa Nangkrak, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor lagi darurat, lagi penjualan tanah banyak banget sama biong ke pengembang Pak Dedi, berhektar-hektar Pak Dedi dijual tapi pemilik tanahnya tidak diajak bicara, tidak tahu menau, tidak ada penawaran, tidak ada apapun, tahu-tahu tanahnya dipatok Pak Dedi, tahu-tahu tanahnya sudah dijual katanya gitu. Surat ada di pemiliknya tapi tanahnya udah dijual. Bisa gitu, aduh. PT Properti Komunisme PKI Gaya Baru berbaju PT Sumarekon KJATBK Bogor angkat tangan nyerah tak mampu bayar ganti kerugian warga pemilik tanah-tanah. Bagai jatuh tertimpa tangga nasib PT Sumarekon KJATBK Bogor kembang kempis efek BI checking pelarangan bank-bank manapun menjadi pendamping pendanaannya. Kabupaten Bogor tanggal 13 Mei tahun 2025. Bukti adanya keterlibatan oknum pejabat tinggi Bank BCA lokal yang bermain turut serta menjadi penjamin pendanaan pada proyek PT Sumarekon KJATBK Bogor, mengakibatkan nama besar Bank BCA ikut berdampak negatif pada silek BI checking. Terbukti dengan modus tipuan, rekayasa settingan 378, dan ada bukti kuat bahwa PT Sumarekon terkena BI checking, dan PT Sumarekon tidak bisa mengajukan pinjaman ke bank manapun itu bukan rahasia lagi. Berita yang menjadi viral dan info tersebut didapatkan dari beragam sumber pemberitaan media terkenal di Indonesia. Dan jika masih ada pihak bank yang memberi suntikan dana kepada PT Sumarekon, berarti bank tersebut telah ikut terlibat dari oknum pejabat tinggi Bank BCA lokal yang tergiur, terkena rayuan dan hasutan busuk dari PT Sumarekon KJATBK Bogor. Dan yang mengakibatkan terjadinya slick checking oleh BI adalah karena ulah dari oknum pejabat tinggi Bank BCA sendiri, masuk ke dalam jebakan Batman PT Sumarekon KJATBK, menaburkan benih yang dikira akan menuai hasil berlimpah, tak tahunya malah mendapat status label tidak baik oleh Bank Dunia. Informasi di lapangan pada Minggu, tanggal 11 Mei tahun 2025, sejumlah nasabah PT Sumarekon dengan mengendarai mobil mereka datang ke lokasi tanah 70 hektar milik Sofyan Jim Mamesah di Gunung Gelis. Mereka melakukan komunikasi dengan para petani penggarap dan wartawan Indonesia Bersatu. Mereka membahas tentang pemberitaan yang menjadi viral kurun waktu seminggu ini. Menurut mereka pemberitaan yang dibuat Sofyan Jim Mamesah begitu dahsyat sampai mengguncang dunia perbankan. Terbongkarnya status BI checking slick OJK PT Sumarekon oleh bank pemerintah yang menandakan bahwa PT Sumarekon memang bermasalah. Serbuan ratusan nasabah korban penipuan PT Sumarekon KJATBK Bogor menuntut uangnya dikembalikan utuh, karena baru menyadari surat tanah-tanah yang dibeli pada marketing officer PT Sumarekon KJATBK adalah aspal asli tapi palsu. Kini para nasabah baru menyadari bahwa PT Sumarekon hanya bermodal dengkul, tanpa memiliki modal untuk membeli atau membebaskan lahan tanah-tanah milik warga. Melalui cara-cara licik dan picik mengambil tanah warga yang dibantu oleh oknum-oknum mafia tanah, mafia hukum di 4 desa, khususnya Desa Gunung Gelis.
Adanya kerjasama oknum pejabat Bank BCA lokal sebagai tameng bahwasanya PT Summarecon mempunyai modal kuat, padahal faktanya tidak bermodal, kosong atau nol modal. Terbukti bahwa PT Summarecon sudah di blacklist oleh Bank Dunia dan mengalami BI checking yang secara otomatis tidak akan ada yang boleh memberikan pinjaman oleh bank manapun, karena track recordnya yang jelas-jelas merugikan banyak pihak dan masyarakat pemilik tanah, yang tanahnya telah dirampok dan diserobot oleh PT Summarecon KJA Tbk Bogor sama dengan PT Properti Komunis PKI Gaya Baru. Dan dari banyaknya nasabah yang kecewa, telah tertipu oleh para marketing PT Summarecon KJA Tbk Bogor dari munculnya berita terkait hal tersebut, dan para nasabah akan terus mengekspos terkait penipuan yang dialaminya tersebut kepada sejumlah media. Beragam pemberitaan media massa, dari media cetak, dari koran, majalah dan tabloid, dari media massa dari media online streaming YouTube, TikTok dan YouTube, hingga pada beberapa media elektronik seperti televisi dan radio akan terus menyiarkan dan penayangannya. Nasabah-nasabah akan terus membombardir, kejar tayang, mengungkap fakta-fakta benang merah dari setiap aksi kebiadaban yang dilakukan oleh para pelaku dan oknum mafia tanah mafia hukum ciptaan Muljadi Budiman PT Properti Komunis PKI Gaya Baru. Kerjasama dengan berbagai insan media, Sofyan Jim Mamesah mengungkapkan sebuah informasi besar mengenai kekejian, penipuan 378 yang dilakukan oleh PT Summarecon KJA Tbk, berbaju PT Properti, Komunis PKI Gaya Baru, mafia tanah, mafia hukum, di wilayah 4 desa. Mengungkapkan dan mengekspos semua keterlibatan pelaku, dan oknum pejabat, dan berita terkini yang viral tentang keterlibatan oknum pejabat bank lokal BCA. Dan info A1-nya adalah oknum bank BCA ikut terlibat dalam memfasilitasi para mafia tanah, mafia hukum PT Summarecon KJA Tbk Bogor terus melakukan upaya memiliki tanah-tanah milik warga tanpa memberikan ganti kerugian sedikitpun kepada semua pemilik tanah-tanah yaitu warga 4 desa. Puluhan tahun PT Summarecon KJA Tbk merampok dan merampas hak warga pemilik tanah yang aslinya. Warga dihadapkan pada situasi yang sangat memprihatinkan. Selain warga 4 desa, ada beberapa nasabah yang juga telah tertipu oleh PT Summarecon turut mengucapkan terima kasih kepada Sofyan Jim Mamesah atas semua perjuangan dan artikel tertulis terkait kebiadaban yang dilakukan oleh PT Summarecon KJA Tbk selama puluhan tahun silam, dan melalui pemberitaan yang akurat sesuai faktual dan data A1 terkait perampasan hak atas tanah-tanah warga 4 desa. Perampasan yang dilakukan oleh PT Summarecon KJA Tbk Bogor telah berlangsung sejak puluhan tahun lalu, dan hingga saat ini, polemik PT yang tidak bertanggung jawab untuk memberikan ganti kerugiannya hanyalah ungkapan omon-omon semata. Berkat kerja keras dan tidak mengenal lelah, akhirnya Sofyan Jim Mamesah pengungkap dan telah mengurai benang merah awal sebab musababnya, mengungkap track record yang mampu dipecahkan oleh Sofyan Jim Mamesah. Cerita dan berita ini tidaklah fiktif atau mengada-ada. Perjuangan seorang anak bangsa rakyat Indonesia dalam mencari dukungan publik dan perhatian istimewa yang dilakukan oleh para pejuang kebenaran Sofyan Jim Mamesah dan semua warga pemilik tanah-tanah di 4 desa dalam mengungkap semua pelaku dan oknum yang terlibat. Hingga bukan hanya para nasabah yang telah terbuka mata hatinya, keberanian sang tokoh inspiratif dan patriotisme dari Sofyan Jim Mamesah juga telah menularkan kepada semua pemilik tanah-tanah. Sofyan Jim Mamesah, pengungkap fakta, pengurai benang merah, pemegang kunci kontak Pandora recovery data akurat A1 faktual dari para pejuang kebenaran yang ingin memberikan yang terbaik untuk semua warga masyarakat Indonesia. Bahwasanya jangan ada lagi korban berjatuhan, dan ada banyak yang ikut menjadi korban penipuan PT Summarecon abal-abal. Marketing PT Summarecon KJA Tbk Bogor alias PT Komunisme PKI Gaya Baru berbaju PT Properti yang isinya pelaku dan oknum mafia tanah mafia hukum. Jejak rekam di mana ada kerusuhan dan kegaduhan, di situ pasti ulah dari PT Summarecon, di mana ada perampasan lahan di situ pasti berdiri PT Summarecon, di mana ada PT Summarecon di sana pasti ada korban kebiadabannya.
Berpuluh-puluh tahun dibiarkan dan sekarang PT Summarecon KJA Tbk Bogor semakin brutal dan menunjukkan fakta keserakahannya ingin memiliki dan menguasai Indonesia sepenuhnya. Anak bangsa, rakyat Indonesia, khususnya warga 4 desa meliputi Desa Cibanon, Nagrak, Pasir Angin, dan Gunung Gelis bersatu menyuarakan aspirasi kebenaran yang hakiki dari dalam lubuk hati sanubari yang terdalam, meminta kepada Bapak Presiden RI Prabowo Subianto tentang keluh kesah penderitaan selama puluhan tahun dialami kami semua. Saat ini orang-orang bayaran, barisan preman, premanisme bayaran PT Summarecon KJA Tbk Bogor tengah melakukan gerakan sembunyi-sembunyi garis keras bawah tanah, bertujuan berniat untuk melakukan upaya penguatan sistem PT Summarecon KJA Tbk Bogor melakukan perekrutan tanah-tanah milik warga tanpa memberikan ganti kerugiannya sepeser pun, mengusung pola komunisme PKI tahun 65 didaur ulang menjadi PKI gaya baru. Berbagai macam cara dilakukan. A1. Faktual pelaku dan oknum ciptaan Muljadi Budiman dan putranya Agung Budiman dan pemilik PT Summarecon KJA Tbk keluarga Cipto Nagaria, kerap membayar dan memerintahkan preman-premanisme melakukan kriminal. Selain itu mereka juga adalah sebagian oknum ciptaan atau settingan Muljadi Budiman yang memang sengaja diciptakan PT Properti, yaitu anak PT Summarecon Tbk, owner pemilik keluarga Cipto Nagaria. Guru besar Universitas Kejahatan adalah Muljadi Budiman, dan Agung Budiman pemilik PT KJA, tanpa jeda waktu, terus bergerak membuka beragam kerja sama kepada kedinasan dan instansi. Mereka telah mencuci otak para oknum-oknum pejabat yang ada di birokrasi NKRI. Keterlibatan oknum pejabat khususnya pada ASN di lingkungan Pemda Kabupaten Bogor, dari keterlibatan oknum mantan bupati dan oknum mantan Sekda Burhanuddin, hingga meluas pada lintas sektoral lainnya. Disebut juga adanya keterlibatan beberapa nama Kakan ATR BPN Kabupaten Bogor, oknum di Provinsi Jawa Barat, hingga ada oknum di kantor pusat Kementerian ATR BPN RI di Jakarta. Mereka telah melakukan konspirasi, komplotan melakukan kejahatan, 11-12 dengan konsep dasar pola pikir komunisme PKI gaya baru, seperti info A1 faktual yang terkumpul dari lapangan dan dari masyarakat petani penggarap, secara diam-diam dan terselubung. Komplotan PT Properti Komunis PKI gaya baru ciptaan Muljadi Budiman, Agung Budiman dan keluarga Cipto Nagaria bersama orang-orang pilihannya akan melakukan kudeta besar-besaran, mereka akan membentuk negara di dalam negara. Dan hal tersebut telah dibuktikan dengan adanya kerjasama PT Summarecon KJA Tbk PT Properti Komunis PKI gaya baru dengan oknum Kades Gunung Gelis. Secara terselubung mereka telah melakukan konspirasi jahat pengkhianat merubah isi Pancasila, UUD Dasar Negara RI dan amandemen institusi di NKRI. PT Summarecon KJA Tbk Bogor tengah mendirikan sebuah konspirasi, tengah menyatukan kantor Desa Gunung Gelis dengan kantor PT Properti. Ini jelas sekali bahwa mereka adalah pengkhianat, orang-orang yang telah melakukan merusak tatanan pemerintahan, kedaulatan NKRI, mereka ingin mendirikan negara di dalam negara. Sebagaimana semua terbukti fakta adanya, dari awal telah terkonsep pola komunisme PKI tahun 65, dari pembentukan calon RT/RW, hingga kepala desa semuanya masuk ke dalam setting. Semua dibentuk dan disetting. Para pengurus RT/RW bukan dijabat dari hasil demokrasi dan pemilihan warga setempat, melainkan hasil politik kotor konsep dasar komunismenya Muljadi Budiman. Dan hal itu sudah direncanakan sejak lama khususnya di Gunung Gelis, dan ada kemungkinan target di tahun 2025 mereka akan menyatukan 4 desa sekaligus di bawah pengawasannya. Ini jelas sekali terbukti bahwa ada banyak konsep komunis PKI gaya baru ciptaan Muljadi Budiman. Saat ini semua pelaku dan oknum sudah masuk TO, DPO APH Pusat, pelaku oknum modus alibi 378 tipu-tipu, dari oknum Kades Rudi Bebek, bersama staf desa Sarwo dengan yang lainnya, jangan bersembunyi, kemana dan dimanapun bersembunyi pasti akan ditemukan. Tangkap, adili dan penjarakan serta miskinkan nama-nama berikut ini yang sedang menjadi buruan tim 08 dan APH-APH bersih.
Berikut biodata pelaku dan oknum TO, DPO APH Pusat. 1. Juru tulis Sarwo. 2. Oknum pengacara Koprol Bambu PT Sumarekon KJA TBK Raowo. 3. Bendahara PT Evelyn. Semua data diri pelaku dan oknum sudah dipegang APH, berdasarkan pengakuan-pengakuan dan info dari para nasabah dan warga di lingkungan 4 desa, khususnya warga korban di Gunung Gelis. Hasil cross-check pantauan dan info dari orang yang dapat dipertanggungjawabkan nama oknum RW Lukas muncul setelah ada pernyataan korban puluhan miliarnya melayang ditipu eksekutor PT di lapangan, di mana saat ini TO, DPO oknum RW Lukas, adalah kaki kanan dari PT Properti Komunis PKI Gaya Baru Ciptaan Muljadi Budiman. Kondisi situasi saat ini di wilayah Kabandungan tengah diresahkan dengan adanya settingan, di mana 2 pelaku oknum Kades Rudi Bebek dan Lukas telah ditangkap APH, yang ternyata itu adalah settingan dari Muljadi Budiman, untuk menutupi dan menyembunyikan diri. Jikalau benar penangkapan tersebut ada, dari peristiwa, tempat penangkapannya sudah pasti dikasih garis kuning, dan kedua pelaku oknum tersebut akan bernyanyi beri informasi lengkap. Ini jelas konspirasi komplotan konsep dari Muljadi Budiman. Guru Besar Ilmu Komunisme PKI yang menyembunyikan mereka, menyeting orang bergaya intelijen tetapi mereka tidak punya surat utusan atau surat perintah jelas dari aparatur negara. Semua pelaku dan oknum mendapatkan perlindungan yang disembunyikan Muljadi Budiman yang juga pemilik dan direktur Imora Motor Honda. PT Sumarekon KJA TBK Owner pemilik keluarga Cipto Nagaria, yang sebenarnya mereka adalah lingkaran di lingkungan setan neraka jahanam. Siapapun dan dimanapun mereka ada sudah pasti akan ada banyak masalah. PT Sumarekon KJA TBK adalah sebuah program konspirasi terselubung tentang pergerakan ingin mengubah amandemen UUD Negara Republik Pancasila dengan Undang-Undang Ciptaan Komunisme PKI Gaya Barunya Muljadi Budiman, Agung Budiman dan keluarga Cipto Nagaria. Mendirikan sebuah negara di dalam negara, demokrasi dan HAM mereka telah injak-injak, birokrasi dan institusi negara mereka telah lecehkan. Negara Indonesia pemerintah dan masyarakatnya diprovokasi untuk bertikai. Hasil kekayaan alam Indonesia dirampas dan pemilik sahnya diabaikan begitu saja. Mampu merubah semua aparat jadi keparat masuk angin. Mereka sudah merubah pejabat menjadi penjahat. Ini otak dan pola pikir komunis PKI dan secepatnya harus dimusnahkan dari NKRI. Bumi Pertiwi sudah terlanjur lama menangis. Hapus semua duka derita anak-anak bangsa, rakyat Indonesia, warga korban 4 desa yang selama puluhan tahun silam tersakiti. Indonesia punya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Indonesia masih banyak para pemegang kekuasaan dan wewenang yang bersih pro cinta Indonesia aman. Indonesia nyaman tanpa ada pecundang musuh NKRI. Tangkap, adili, penjarakan dan miskinkan semuanya pelaku-pelaku dan oknum-oknum yang terlibat dengan Muljadi Budiman. Tutup ruang untuk PT-PT properti untuk berkembang biak, PT-PT properti yang telah menjadi duri dalam daging rakyat Indonesia, PT-PT properti yang hanya jadi perusak kedaulatan NKRI. Segera secepatnya pemerintah tegas bertindak berangus semua PT-PT properti komunis PKI Gaya Baru, karena mereka telah injak-injak marwah dan kaidah Pancasila, dan melecehkan amandemen Konstitusi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, dan berniat untuk tidak bertanggung jawab membayar ganti kerugian atau kompensasi kepada semua pemilik tanah. Anak bangsa, rakyat Indonesia, warga korban 4 desa meminta kepada pemerintah pusat, melalui kementerian terkait dan langsung kepada Presiden RI ke-8 Bapak Jenderal Prabowo Subianto untuk bertindak sebagaimana mestinya. Hukum berat semua pelaku dan oknum perusak kedaulatan NKRI. Cabut izin usaha dan usir PT-PT properti yang menganut sistem komunisme PKI. Dan kepada PT Sumarekon KJA TBK untuk beritikat baik, merespon semua warga pemilik tanah-tanah. Secepatnya PT Sumarekon KJA TBK Bogor melakukan penyelesaian, tanggung jawab, bayar semua penggantian kerugian warga pemilik tanah-tanahnya, tanpa terkecuali. Dari informasi terkini,
Kondisi kesehatan Muljadi Budiman sedang mengalami sakit dan proses pengobatan di luar negeri, dan semua tanggung jawab diserahkan kepada anaknya Agung Budiman pemilik Hotel Royal Tulip Bogor, karena PT KJA milik keluarga Cipto Nagaria sudah tidak mau bertanggung jawab, melepaskan tanggung jawab begitu saja, karena memang tidak punya modal uang untuk membiayai pembayaran kepada seluruh pemilik tanah. Lempar batu sembunyi tangan lalu cuci tangan. Karena yang dibutuhkan rakyat saat ini bukan lagi drama settingan atau rekayasa. Rakyat pemilik tanah-tanah yang menjadi korban selama puluhan tahun hanya meminta hak atas tanah-tanahnya dipenuhi PT Summarecon KJA Tbk Bogor. Saya Sofyan Jim Mamesah menghimbau kepada seluruh warga korban 4 desa, petani penggarap dan nasabah-nasabah korban kebiadaban PT Summarecon KJA Tbk untuk terus berjuang berangus semua pelaku dan oknum yang terlibat dengan PT Summarecon KJA Tbk, PT Properti Komunis PKI Gaya Baru ciptaan Muljadi Budiman. Kita harus bisa bekerja sama dengan pemerintah, kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan pedoman hidup sehari-hari kita yaitu Pancasila. Sudah saatnya bendera merah putih berkibar di tanah Gunung Gelis, tempat pusat barometer motivasi titik awal kebangkitan anak-anak bangsa, rakyat Indonesia melawan kebiadaban para mafia tanah mafia hukum PT Properti Komunis PKI Gaya Baru, sumbernya yaitu PT Summarecon KJA Tbk milik keluarga Cipto Nagaria. NKRI Merdeka, NKRI Berdaulat, NKRI Harga Mati. Indonesia Merah Putih, Indonesia bersatu berdaulat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Merdeka! Jika ada yang ingin memberikan sumbang saran kritik atau ingin mengetahui pemberitaan ini lebih lengkap dapat menghubungi saya Sofyan Jim Mamesah di nomor WA 0823 15800 0800. Atau bisa langsung hubungi kontak pengaduan pada Wakil Presiden RI ke-8 Gibran Raka Buming Raka di nomor pelayanan dan pengaduan WA 0811704227 dan 089750282333.